Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Putu Arya Swastika. NIM DS 01222019. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan tentang tokoh Wibisana dalam cerita Ramayana. Yang pertama yaitu karakter tokoh Wibisana. Yang kedua, silsilah keluarga Wibisana. Yang ketiga, yaitu kisah menarik yang berhubungan dengan tokoh Wibisana pada cerita Ramayana. Karakter tokoh Wibisana dalam cerita Ramayana dikisahkan tentang kepahlawanan Gunawan Wibisana yang memiliki budi yang luhur, berani, dan selalu berjalan pada kebenaran. Gunawan Wibisana merupakan salah satu raja pada masa itu yang memerintah kerajaan Alengka dengan penuh kebijaksanaan. Sehingga kerajaan Alengka menjadi kerajaan yang makmur, yang berlandaskan dharma dan kebajikan. Selanjutnya silsilah keluarga Wibisana. Wibisana memiliki seorang kakek, Raja Alengka, yang bernama Raja Sumali dengan permaisuri Dewi Danwati. Raja Sumali dan Dewi Danwati memiliki dua orang putra dan putri, yaitu Dewi Sukesi dan putranya yang bernama Prahasta. Dewi Sukesi menikah dengan Resi Wisrawa. Dari hasil pernikahannya melahirkan 4 orang putra dan putri. Yang pertama yang bernama Rahwana, yang kedua Kumbakarna, yang ketiga Sarpakenaka, yang keempat Gunawan Wibisana. Gunawan Wibisana menikah dengan seorang dewi yang bernama Dewi Sarma. Dari hasil pernikahannya lahirlah putra dan putri. Yang pertama yaitu Dewi Trijata dan Raden Bisawarna. Selanjutnya kisah menarik dari kisah Wibisana. Wibisana adalah putra bungsu dari Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi, putri Raja Sumali. Wibisana memiliki 3 orang saudara, yaitu yang tertua bernama Rahwana, Kumbakarna, dan Sarpakenaka, yang berwujud raksasa. Yang menarik dari kisah ini adalah kenapa Wibisana memiliki wajah yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Berdasarkan kisah dari kitab Ramayana, dikisahkan penyebab perbedaan kelahiran ketiga saudara Wibisana, yaitu dikisahkan Dewi Sukesi, putri Raja Alengka Prabu Sumali, adalah seorang wanita Detya yang cantik. Sang putri menerima saran sang ayahanda bahwa pemilihan pasangan hidup melalui pertarungan antar kesatria yang telah berkepanjangan tidak perlu diperpanjang lagi. Dewi Sukesi kemudian memilih pasangan hidup dengan siapapun yang dapat menjabarkan Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu. Dalam kisah ini hanya Resi Wisrawa yang bisa menguraikan Aji Sastra Hayuningrat tersebut. Dalam menguraikan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu,
kepada Dewi Sukesi, mereka berdua terlena dan melakukan hubungan suami istri tanpa melalui ritual pernikahan oleh orang tua mereka. Dari hasil hubungan terlarang tersebut, Dewi Sukesi mengandung, dan kemudian dari rahimnya terlahirlah segumpal darah bercampur sebuah ujung telinga dan kuku. Segumpal darah itu menjadi raksasa yang bernama Rahwana, yang melambangkan nafsu angkara murka manusia. Sedangkan telinga menjadi raksasa yang besar yang bernama Kumbakarna, yang memiliki hati yang bijak. Ia melambangkan penyesalan dari ayah dan ibunya. Sedangkan kuku menjadi raksasa wanita yang bertindak semaunya sendiri. Ia bernama Sarpa Kenaka. Dan Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi melahirkan seorang putra bernama Gunawan Wibisana yang berwujud manusia sempurna yang baik dan bijaksana. Hal ini disebabkan karena terlahirnya dari cinta sejati jauh dari hawa nafsu kedua orang tuanya. Dalam kisah Ramayana, setelah gagal membujuk kakaknya untuk mengembalikan Sinta kepada Rama, Wibisana memutuskan untuk berpihak kepada Rama yang diyakininya sebagai pihak yang benar. Hal ini berarti dia harus melawan kakaknya sendiri, yaitu Rahwana, demi membela kebenaran. Kumbakarna yang juga masih saudara kandung Wibisana dan Rahwana mengambil sikap yang berlawanan, di mana Kumbakarna tetap membela tanah air walaupun ia menyadari bahwa dia berada di pihak yang salah. Wibisana merupakan tokoh yang menunjukkan bahwa kebenaran itu menembus batas-batas nasionalisme, bahkan ikatan persaudaraan. Karena tidak mendapatkan tempat di Alengka, maka Wibisana pergi bersama 4 raksasa yang baik dan menghadap kepada Sri Rama. Setelah Sri Rama yakin bahwa Wibisana bukan orang jahat, maka Wibisana menjanjikan persahabatan yang kekal. Dalam misi menghancurkan Rahwana, Wibisana banyak memberitahu rahasia Alengka dan seluk-beluk setiap raksasa yang menghadang Rama dan pasukannya. Setelah Kumbakarna dan Rahwana dapat dilenyapkan atau dibunuh oleh Sri Rama, Wibisana dan para sahabatnya menyelenggarakan upacara pembakaran yang layak bagi kedua kesatria tersebut. Kemudian dia dinobatkan menjadi Raja Alengka yang sah dengan permaisurinya yang bernama Sarma. Wibisana memerintah Alengka dengan penuh rasa sikap bijaksana. Ia mengubah Alengka menjadi kota yang berlandaskan dharma dan kebajikan setelah sebelumnya rusak oleh Rahwana. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan ucapan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.